Ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril menyebut bahwa Baradae berada dalam kondisi tertekan saat diberi perintah oleh mantan Kadifropam Verdi Sambo untuk menembak Brigadir J. Hal ini disampaikan Reza Indragiri saat dihadirkan tim penasehat hukum Baradae sebagai ahli meringankan dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir J pada Senin 26 Desember kemarin. Reza mengatakan ada satu faktor yang menyebabkan Baradae tertekan, yakni karena seragam yang dikenakan oleh Verdi Sambo saat penembakan Brigadir J. Menurutnya, jika benar Verdi Sambo masih mengenakan seragam Polri ketika memberi perintah, maka hal tersebut semakin menekan Richard yang berpangkat Barada. Hal tersebut selaras dengan rekaman CCTV yang pernah diputar di persidangan sebelumnya, memperlihatkan Verdi Sambo yang tampak memasuki rumah Duren 3 dengan mengenakan seragam Polri. Hal tersebut juga diungkapkan oleh mantan sopir Verdi Sambo, yakni Prayogi Ikatara melalui kesaksiannya pada sidang Selasa 8 Desember lalu. Prayogi menyampaikan bahwa benar Verdi Sambo masih mengenakan seragam dinas pada hari tewasnya Brigadir J. Berawal dari hakim yang mencecar Prayogi terkait pakaian yang dikenakan Verdi Sambo saat masuk dan keluar dari rumah Duren 3 saat kejadian. Saat keluar dari rumah Duren 3 dan menuju rumah Saguling, Verdi Sambo terlihat masih menggunakan seragam dinas Polri. Sebelumnya, Reza menilai jika jiwa korsa yang dimiliki Verdi Sambo dan Baradae sebagai anggota Polri menyimpang. Kesimpulan itu disampaikan Reza ketika Ketua Tim Penasihat Hukum Richard, yakni Roni Talapesi, memintanya untuk menjelaskan situasi yang dialami Baradae ketika diperintah Verdi Sambo untuk menembak Brigadir J. Reza Indragiri lantas menyatakan bahwa ia tak mengetahui apakah saat ini keduanya masih berstatus sebagai anggota Polri atau tidak. Namun yang ingin ia tekankan adalah perilaku jahat yang dilakukan oleh seseorang berhubungan dengan 3 dimensi, yaitu dimensi makro, mikro, dan meso. Riza pun menjelaskan bahwa dimensi makro berkaitan dengan lingkungan sosial, organisasi, perusahaan, atau kelompok tempat bernaungnya individu tersebut. Sementara dimensi mikro berhubungan dengan sisi kepribadian spesifik yang ada pada diri individu yang bersangkutan. Kemudian untuk dimensi miso berkaitan dengan interaksi antara satu individu dengan individu yang lain. Mendengar penjelasan tersebut, Roni lantas meminta ahli untuk menjelaskan lebih spesifik perihal situasi tekanan yang dialami oleh Baradae. Reza pun menjelaskan bahwa dimensi makro yang dialami oleh Richard Eliezer dan Verdi Sambo berhubungan dengan status keduanya yang merupakan bagian dari institusi Polri. Menurut Reza, jiwa korsa dimanifestasikan dalam perilaku setia kawan, cara berpikir yang sama, ketaatan, kepatuhan, ketundukan, dan keseragaman. Namun lanjut Reza, berdasarkan studi yang berkembang, ada jiwa korsa yang muncul dalam bentuk yang menyimpang. Menurut dia, bentuk penyimpangan jiwa korsa ialah menutup-nutupi penyimpangan sejawat atau tidak memberi koreksi kepada siapapun yang sudah memberi perintah. Relasi saya ada di dimensi meso ya sekarang, dimensi meso yaitu interaksi antara dua orang, yaitu interaksi antara Richard Eliezer dan Verdi Sambo. Situasi tekanan yang tadi disebut oleh saudara penasihat hukum di dalam Hazanah Psikologi Forensik saya terjemahkan menjadi superior order defense, yaitu bagaimana seorang pelaku membela dirinya dengan mengklaim bahwa perbuatannya tidak lain tidak bukan adalah akibat adanya sebuah tekanan dari atasan, superior order defense. Tentu saja pada dasarnya setiap pelaku dalam situasi yang sama boleh saja mengutarakan superior order defense itu. Tetapi di dalam Hazanah Psikologi Forensik diperlukan telaah 3 tahap untuk memastikan, untuk meyakinkan apakah klaim tersebut bisa diterima atau tidak bisa diterima. 3 tahap telaah itu, pertama, harus bisa diyakinkan terlebih dahulu apakah tekanan itu sungguh-sungguh ada, berarti objektif ada, ataukah subjektif belaka. Apabila hasil pengujian atau hasil telaah memastikan bahwa tekanan itu objektif ada, maka baru masuk ke tahap kedua, yaitu menakar apakah yang bersangkutan memiliki kesempatan, kemampuan, kekuatan
kewenangan, instrumen apapun itu yang bisa dia gunakan untuk melarikan diri, menjauhi situasi tekanan. Saya menjelaskan kepada majelis hakim bahwa pemahaman tentang kasus ini, spesifik pemahaman tentang Richard Eliezer tidak cukup hanya berkutat pada diri Richard Eliezer. Tapi paling tidak ada 3 dimensi yang harus kita coba telaah. Dimensi makro, yaitu berkaitan dengan Richard Eliezer ini profesinya apa? Berarti konteks organisasi tempat dia bekerja harus kita pahami. Itu dimensi makro. Kemudian dimensi mikro yang saya angkat tangan karena itu urusannya Mbak Liza. Dan dimensi meso, yaitu interaksi antara Richard Eliezer dengan Verdi Sambo. Nah, khusus kita bicara dimensi meso, yaitu interaksi antara Richard Eliezer dengan Verdi Sambo, saya teringat atau bahkan tadi saya utarakan tentang hasil penelitian Milgram. Hasil penelitian Milgram itu menyebutkan pertama bahwa orang bisa saja kemudian dengan mudahnya patuh untuk melaksanakan perintah yang salah, perintah yang jahat, itu pertama. Yang kedua adalah perintah yang jahat, tekanan itu tidak melulu dalam bentuk lisan. Tapi Milgram menunjukkan misalnya, apakah pihak pemberi perintah itu punya otoritas atau tidak. Kalau pihak pemberi perintah itu punya otoritas, maka kepatuhan orang yang menerima perintah akan semakin tinggi. Yang kedua, si pemberi perintah pakai kostum tertentu atau tidak. Kalau kostum yang dia pakai menunjukkan otoritas tertentu, maka kemampuan dia untuk memaksa atau memberikan tekanan kepada penerima perintah juga akan semakin tinggi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.